Eh, Gimana? Mulai atau enggak? Udah Wan, mulai Wan. Eh, jelek jelek. Eh, eh, Selamat malam semuanya. Bertemu ini ya. Kami dari kelompok pertama dengan pembahasan ilmiah organik dan anorganik pada senyawa fenol dan asam amino pada tanggal 21 September 2024. Ya. Adapun beberapa kelompok kami ya, ini ada hikmah, kedua bagus, ketiga raihan, empat nafilah, dan kelima datmah. Beberapa outline yang akan kita bahas yakni adalah belakang, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Pada latar belakang, Enol memiliki urut OH yang terikat pada titik bendera. Kedua, Enol dikenal lebih reaktif dengan reaksi kimia dikarenakan mampu membentuk ikatan hidrogen yang mana seperti yang kita tahu bahwa ada ikatan hidrogen adalah ikatan yang paling kuat pada reaksi kimia. Pada Enol memiliki aplikasi yakni sebagai pelatih polikarbonat dan sebagai pelengkap pada reagen epoxy. Kedua, pada asam amino itu memiliki urut NH2 NHR dan NHR2 yang terikat pada titik karbon. Kedua, dari asam amino memiliki kemampuan yakni mampu membentuk ikatan primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, aplikasinya yakni dikenal lebih luas pada obat-obatan dan pembuatan polimer. Untuk senyawa yang pertama yaitu fenol. Fenol atau yang memiliki rumus C6H5OH merupakan rangkaian senyawa homolog yang mengandung gugus hidroksil dan terikat langsung pada cincin aromatik. Untuk karakteristiknya sendiri, fenol secara fisik memiliki titik leleh pada suhu kamar sekitar 40-43 derajat Celcius, mudah larut dalam pelarut organik seperti eter dan juga etanol, serta memiliki aroma yang tajam, khas, dan juga sedikit mirip dengan antiseptik. Untuk strukturnya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada reaksi yang dapat terjadi pada fenol. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi yang terjadi pada fenol disebut dengan reaksi substitusi aromatik elektrofilik, yang mana merupakan reaksi substitusi yang terjadi ketika sebuah atom yang melekat pada cincin aromatik fenol digantikan dengan sebuah elektrofil. Salah satu jenis substitusi yang dapat terjadi adalah halogenasi, di mana sebuah atom halogen seperti F, Cl, Br akan ditambahkan pada senyawa fenol seperti gambar di samping. Selanjutnya, reaksi yang dapat terjadi pada fenol adalah esterifikasi, yang mana merupakan reaksi antara fenol dan asam karboksilat ataupun turunannya sehingga nantinya akan membentuk senyawa ester seperti gambar di samping. Nah, yang ketiga ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yakni suatu reaksi yang terdapat peningkatan oksigen sehingga menjadi suatu metode dalam sintesa senyawa organik. Pada proses air, reaksi oksidasi biasanya berfokus pada pengontrolan suatu suhu. Sedangkan pada uap panas reaksi itu biasanya fokus pada katalisator atau percepatan suatu reaksi kimia. Padahal waktu pembakaran yang semakin lama maka akan menaikkan suhu sehingga menurunkan kandungan fenolik seperti reaksi oksidasi quinone. Selanjutnya ada asam amino. Asam amino ini merupakan molekul dasar yang terbentuk dari pemecahan protein melalui proses metabolisme dan berfungsi sebagai bahan utama dari biosintesis. Asam amino sendiri mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama ada fisik dan kimiawi. Untuk fisik sendiri, asam amino ini berbentuk serbuk dan mudah larut dalam air dan memiliki titik leleh yang tinggi. Untuk karakteristik secara kimianya,
Yang pertama itu dapat membentuk ikatan peptida melalui reaksi kondensasi dengan senyawa karbonil, dan asam amino ini lebih dominan menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Selanjutnya ada reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi ini merupakan reaksi reduksi silang aldol yang melibatkan senyawa aldehida aromatik dan senyawa alkil keton. Untuk reaksi ini diawali dengan terbentuknya ion enolat dari senyawa keton dengan basa NaOH. Saya akan menjelaskan tentang transaminasi pada asam amino. Transaminasi asam amino yaitu saat asam amino melakukan pemindahan atau pelepasan gugus amino dari satu asam ke asam yang lainnya. Suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keton, yaitu asam pirufat, asam alfa ketoglutarat, dan asam oksaloasetat. Di bawah berikut adalah contoh pembentukan glutamat dari alanin. Alanin di bawah ini menghasilkan sebuah produk, yaitu glutamat. Proses dari reaksi transaminasi asam amino adalah proses yang reversible, yaitu dapat dibolak-balik. Reaksi selanjutnya adalah reaksi dekarbonilasi asam amino, yang mana pada reaksi ini golongan karboksil atau COOH pada suatu senyawa akan dihilangkan sebagai karbon dioksida atau CO2. Salah satu contohnya adalah pada pembuatan histamin yang berasal dari senyawa histidin dengan memanfaatkan histidin dekarboksilase pada gambar di samping. Kita sudah sampai pada akhir pembahasan, yakni kesimpulan. Fenol dan amina menjadi 2 jenis senyawa organik dengan struktur dan sifat kimia yang berbeda. Fenol memiliki atom yang mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga lebih reaktif dengan reaksi kimia. Amina atau atom amino yang dijadikan katalisator kali ini memiliki beberapa gugus amina yakni NH2, NHE, dan Na2 yang terikat pada atom karbon. Fenol apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak reaktif yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan dan manusia. Terakhir, amina memiliki sifat yang beracun sehingga mampu merusak kulit, mata, dan pernapasan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan efek kanker yang umumnya dijumpai pada rumah sakit. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.